dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, kegiatan sosialisasi rapat koordinasi di Kabupaten Pamasaran ini yang diambil oleh BPS saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Salam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya sampaikan bahwa kami baru-baru membuka rapat koordinasi tentang pendataan awal registrasi sosial ekonomi untuk tahun 2022. Ini akan dimulai hari ini sosialisasinya dan akan segera turun lapangan pada tanggal 1 Oktober. Tujuannya apa adalah supaya jangan lagi ada data tumpang tindih, tapi satu pintu, yaitu di Badan Statistik Nasional. Untuk Kabupaten Mamasa hari ini sudah dilakukan sehingga data untuk pendidikan, data dari kesehatan, data dari BKKBN itu semua seragam data yang ada di statistik. Itu tujuannya, dan ini demi untuk melancarkan perencanaan pembangunan dan lain-lain, karena ini sangat dibutuhkan dan supaya tidak sama lagi waktu lalu ada kesalahan data menyebabkan pembangunan juga datanya itu diubah-ubah beberapa kali. Sekarang harus setelah dibuat perencanaan itu akan mantap karena satu pintu data. Olehnya itu saya sudah tekankan kepada seluruh peserta rapat mulai dari OPD, camat, desa betul-betul untuk membantu petugas statistik yang akan turun di lapangan supaya pulang dengan membawa data yang akurat dan real demi untuk kelangsungan pembangunan. Olehnya itu lewat kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat di bawah koordinasi camat desa supaya betul-betul objektif memberikan respon kepada semua yang datang untuk melakukan pendataan. Betul-betul kita sambut dengan baik, kita penuhi apa yang dia sampaikan. Kalau ada format kita isi dengan baik dan tidak boleh mengada-ada, harus betul-betul sesuai dengan kondisi dan situasi atau seobjektif mungkin, seakurat mungkin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Output dari kegiatan Reksosek kali ini, registrasi sosial ekonomi nanti akan merupakan basis data penduduk, yang profil penduduk yang terdiri dari data kependudukan, ketenagakerjaan, perumahan, kesehatan, dan disabilitas, serta program perlindungan sosial. Jadi ini teknisnya seperti sensus penduduk ya Bu ya? Ya, sebenarnya basis data awalnya itu adalah dari sensus penduduk 2020 yang akan dilakukan update bagaimana kondisi perumahannya, kemudian kependudukan dan ketenagakerjaan yang terkini. Kemudian setelah itu data ini akan diolah nanti di tahun 2023 yang selanjutnya akan melalui forum konsultasi publik di setiap desa di tahun depan. Kalau tujuan utamanya Tujuan utama dari Reksosek ini adalah sebagai wadah penyedia basis data profil penduduk berdasarkan variabel-variabel yang dikumpulkan tadi. Nanti pemanfaatannya bisa dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder, baik itu dari mungkin dinas perumahan atau dinas pemberdayaan desa, dinas sosial, dan lain sebagainya. kenapa ini dilakukan? Kalau sebelumnya tidak sinkron data-data selama ini? Sebagaimana yang kita ketahui, data yang ada itu sudah tidak up to date, jadi perlu dilakukan pembaharuan terhadap data yang ada. Nah, data terbaru mengenai seluruh penduduk yang kita miliki adalah sensus penduduk 2020. Oleh karena itu dilakukan updating supaya ada kondisi terbaru di tahun 2022 yang akan dilakukan. Bapak Bupati yang kami hormati, mencermati pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2022 yang lalu, Bapak Presiden men-state dengan tegas perlunya pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau Reksosek sebagai upaya pemerintah dalam menyediakan basis data perlindungan sosial yang lebih baik. Dalam situasi global yang penuh dengan ketidakpastian dan dunia sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, terjadinya mega disrupsi karena pandemi, perubahan iklim dan paparan teknologi informasi
diperburuk dengan ketegangan global yang berdampak pada krisis multidimensi, saat ini data menjadi faktor terpenting di dalam pelaksanaan program perlindungan sosial. Salah satu aspek yang harus dibenahi adalah terkait dengan akurasi data penerima program perlindungan sosial guna memastikan efektivitas dari program perlindungan sosial tersebut. Tantangan yang dihadapi saat ini terkait data program perlindungan sosial dalam penanggulangan kemiskinan adalah masih terbatasnya data sosial ekonomi yang mencakup seluruh penduduk untuk penentuan target program pembangunan. Kondisi ini diperburuk dengan belum terlaksananya kontrol standar kualitas dan ketepatan waktu dalam pemutahiran data serta penggunaan data target program yang masih bersifat sektoral. Dengan berbagai permasalahan tersebut di atas, dipandang perlu dan mendesak untuk menyiapkan data Reksosek. Reksosek merupakan basis data terpadu perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dengan data Reksosek, pemerintah pusat maupun daerah dapat merencanakan berbagai program perlindungan sosial sebagai bantalan atas dampak yang ditimbulkan dari ketidakpastian global tersebut. Karena itulah pemerintah memutuskan untuk mengumpulkan data Reksosek pada tahun ini. Jadi sebagai informasi Bapak Bupati, kegiatan ini tidak direncanakan dari awal tahun. Bulan Agustus September kami mendapat kabar bahwa ada kegiatan tambahan yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden melalui instruksi Presiden, sehingga berbagai kementerian di sini diperlukan kolaborasi. Ada Kemenko, kemudian Kementerian Keuangan dalam anggarannya juga, itu baru fix di bulan September. Oleh karena itu, penugasan ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita pikul bersama untuk saling berkolaborasi dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan pendataan awal Reksosek di Sulawesi Barat. Peranan BPS dalam Reksosek di sini, BPS adalah instansi yang ditunjuk untuk melakukan perbaikan pendataan terkait perlindungan sosial. Melalui arahan Presiden Republik Indonesia, ditindaklanjuti melalui surat PPN Kepala Bappenas nomor B381 dari MPPN dari T4 tahun 2022. Kemudian sejalan dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 di mana BPS ditugaskan untuk melakukan pendataan penduduk miskin ekstrim. Dari sini diharapkan dapat mewujudkan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional. Dalam hal ini, BPS memiliki beberapa peran yang harus dilakukan. Pertama, menyediakan statistik sesuai dengan kebutuhan. Kedua, membangun peran sebagai dirijen dalam tata kelola statistik. Ke depan bukan hanya BPS yang menyediakan data, tetapi juga berbagai institusi lainnya. BPS harus mengambil peran sebagai koordinator dalam mengharmonisasikan penyelenggaraan statistik. Demikian halnya penyelenggaraan data statistik pemerintah tidak selalu dihadapkan pada masalah tumpang tindih data tidak standar maupun tidak saling berbagi pakai, yang akhirnya berdampak kepada inefisiensi sumber daya pemerintah. Ketiga, BPS menjadi decision support pemerintah. Saat ini, BPS juga mampu memberikan insight kepada para stakeholders untuk mendukung pemerintah dalam perumusan kebijakan yang lebih baik. Bapak Ibu yang kami banggakan, terkait koordinasi dan kolaborasi pemerintah pusat melalui Bappenas, Menpan RB, Mendagri, Panglima TNI, Kapolri telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh jajaran di bawahnya untuk mendukung kegiatan Reksosek. Berikut surat dukungan
dari Bappenas melalui Menpan RB untuk seluruh ASN dan PPNPN untuk mendukung pelaksanaan registrasi sosial ekonomi. Kemudian Bappenas pun memohon kepada Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan surat edaran sosialisasi kepada pemerintah daerah yaitu gubernur, bupati, wali kota dan kepala desa serta lurah untuk mendukung pelaksanaan pendataan reksosek. Permohonan Bappenas kepada Kapolri untuk menerbitkan surat edaran sosialisasi kepada jajaran Polri di tingkat markas besar, kepolisian daerah, kepolisian resor atau Polres, dan kepolisian sektor atau Polsek untuk mendukung pelaksanaan pendataan awal reksosek, termasuk permohonan dukungan pendataan di daerah pemukiman elit, apartemen, serta sebagian wilayah provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Mengingat begitu penting dan mendesaknya kegiatan reksosek tersebut, karenanya kami mohon dukungan penuh dan fasilitasi dari Bapak Bupati, anggota Forkopimda, dan semua pihak yang hadir dalam rakorda reksosek ini. Bersama ini pula, kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak Bupati untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih. Untuk di sini kehadiran untuk pimpinan. Karena salah data berarti merugikan rakyat. Dan biasa salah pembiayaan. Dan satu data yang diharap di sini adalah melalui BPS. Jadi dari sosial, dari kesehatan, dari pendidikan, dari semua OPD itu kita usahakan tidak boleh tumpang tindih antara data dari kita semua dengan yang ada di BPS. Dan Presiden sudah mengajarkan ke situ untuk satu ini. Jadi tidak boleh lagi ada tumpang tindih data. Bayangkan bahayanya, saya selalu ulangi, Kabupaten Mamasa ini dulu itu belum layak keluar dari daerah tertinggal. Karena salah data di statistik, waktu itu belum ada rumah sakit, belum ada Polres, belum ada Dandim, jalanan mampi Mamasa jangan dibilang Polewali ini masih 6 jam. Keluar dari daerah tertinggal. Kita maju daripada Polewali. Akhirnya keberatan rakyat. DPR bersama dengan OPD menghadap ke gubernur, tidak ada solusi. Akhirnya ke pusat, ketemu langsung wakil presiden waktu itu Borneo. Tidak ada perubahan. Karena kalau dirubah, masa berubah semua data satu negara? Tidak bisa. Apa? Yang rugi siapa? Terlalu banyak anggaran yang seharusnya masuk di Mamasa, tidak karena daerah maju. Jadi maju dari Polewali. Padahal pemekaran dari Polewali. Inilah pentingnya data. Sehingga tidak boleh dipandang enteng. Pak Camat, memang OPD-OPD. Sehingga dulu penduduk Mamasa itu 205, sehingga DPR-nya 30. Setelah COVID dilakukan pendataan DPR kan akan dibagi DRT, dibagi sembako, dibagi dan sebagainya. Akhirnya tinggal 167.000 sekian. Karena sudah data murni. Dulu karena data waktu itu supaya bisa bekar desa, data supaya dapat raskin, data supaya dapat ini, data politik 200.000. Apa jadinya? Ring 167.000. Akhirnya DPR nanti tinggal 25 karena di bawah 200. Yang merubah itu apa? Data. Jadi tidak boleh lagi Pak Camat mengangkat jumlah penduduk karena mau mendapatkan sesuatu. Pasti berubah. Dulu boleh
sekarang tidak lagi. Karena saya pernah lagi kita pohon di halaman saja mas, tapi di sini bisa tidak boleh kan? Sehingga saya harapkan juga utamanya kepada ibu kepala statistik, betul-betul anak buahnya akan turun door to door, by name, by address, jangan lagi di atas meja. Saya juga akan diikuti, cocokkan dengan aparat saya, karena takut berulang apa yang kami alami, malah berkata buat saya. Jadi ini kan Oktober baru turun, mohon ibu betul-betul tegas kepada bawahnya, cross check ulang. Kalau perlu ada lagi setelah data itu real, kita dapat koordinasi lagi untuk mengevaluasi. Karena harus cocok itu berapa jumlah TNI di sini, berapa polisi, berapa istrinya, jumlah istrinya. Kita berpikir harus ada. Apalagi ini pendataan yang akan turun ini dari statistik akan lengkap betul jumlah laki-laki, jumlah perempuan, jumlah bencunnya berapa, jumlah janda berapa, lengkap dengan alamatnya. Jadi kalau ada sesuatu yang mau ditanya lengkap ya tanya itu statistik ada semua datanya dan tidak boleh salah. Ini pentingnya betul-betul sehingga hari ini yang saya harapkan bayangkan ini sudah harus menggantung untuk bagaimana mengatasi jalan nasional. Tapi karena begitu pentingnya ini saya tidak berdosa. Ternyata banyak kejadian di waktu bahkan ada yang tidak hadir. Ayo presiden jangan coba-coba memainkan suara. Karena dengan baiknya data real perencanaan baik, semua kampanye bikin program. Jadi saya mohon hari ini jangan lagi setelah itu langsung pulang, ikuti baik-baik sehingga bisa kita lancar lakukan pendataan awal untuk sosial ekonomi di masyarakat. Dan saya mohon terkhusus camat-camat saya yang hadir untuk betul-betul Bapak mengkoordinir desanya. Jadi ini data nanti akan kita bergerak mulai dari bupati, turun ke camat, turun ke desa, turun ke dusun, turun ke RT, harus seragam. Dan harus kita mendorong masyarakat untuk memberi data yang objektif. Inilah yang dibutuhkan karena nantinya seluruh Indonesia ini hanya satu data, di mana tempatnya bisa kita. Tadi statistik juga jangan cuma di kantornya, tapi turun membawa bola ke OPD supaya seragam melalui itu statistik penelitian data. Saya pegang, Polres pegang, Jaksa pegang, dan pegang Polres dan semua OPD sampai ke desa dibagi supaya satu dan yang sampai bikin data siluman artinya dua data tidak satu itu yang terjadi di objektif. Hadirin sekalian, kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat besar sehingga memerlukan dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah daerah mulai dari bupati kemudian berjenjang ke camat, berjenjang ke kepala desa atau lurah hingga kepala dusun, lingkungan dan RT. Bayangkan tentunya para camat perlu melakukan upaya sosialisasi kepada seluruh desa, lalu desa sosialisasi kepada seluruh dusun, lalu dusun kepada masyarakatnya, RT-nya, baik melalui surat maupun pengumuman, bahkan rapat-rapat khusus. Ini yang diharapkan. Petugas pendataan perlu dikawal oleh aparat khusus lingkungan demi mendapatkannya data seakurat mungkin. Ini intinya pertemuan. Dan sekali lagi ingat, salah memberikan data untuk dosanya ada di pimpinan. Kapan tidak kena DNT, itu data ini.
kapan juga didobol dosa lagi. Jadi harus seakurat mungkin.